Selamat malam GM Team and welcome to Dewan Pandit Indonesia Live. Sabar dulu buat kalian yang menunggu review dari pertandingan yang baru aja kita tonton tadi. Aduh, we won the battle tapi kita lost the war kalau kata Mas Gita tadi. Malam hari ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, gue udah bersama pandit-pandit yang tergabung dalam nominasi-nominasi yang ada di GMTV Award nih. Ada yang masuk ke presenter terfavoritnya, ada Dizal Palevi. Sportcaster, presenter dan juga ini pandit. Berat. Ada juga yang masuk ke dalam nominasinya juga ada Om Sabto Hari Rajasa. Tapi lu gak masukin diri sendiri enggak ya? Diselipin. Nah kalau beliau yang satu ini masuk ke 2 kategori. Yang udah nggak sabar juga ini ya udah buat ngasih klarifikasi ada Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Baik, makasih. Kabar baik. Karena tadi aja Bung Harpa udah bilang udah nggak usah opening Dav, langsung aja. Oh, apaan orang emang iya bener. Jadi gimana Bung Harpa? Buset, langsung gak ada basa-basi. Kemarin kan apa soal apa? Enggak, kemarin kan Pokoknya muka dia berseliweran ya. 2 hari ini timeline isinya dia doang. Iya bener. Untung ada yang finishing Asnawi. Iya. Ada goal getternya. Ada goal getternya. Iya bener. Jadi gue dari umpan jauh aja. Jadi kemarin gimana dia diskusinya setter sampai aja. muncul statement seperti itu Bung Harpa? Sebenarnya jujur gue menahan diri untuk merespon substansi dari pembicaraan tersebut. Honestly ya. Ya walaupun gue ngomong langsung, gue udah buktikan gue ngomong langsung di depan orang yang berseberangan kan. Cuma dalam arti untuk tetap menghargai substansi itu. Gue nggak bikin sama sekali komentarin itu. Cuman kemudian kan tiba-tiba ada coming from behind kan, Il Capitano Asnawi Mangkualam kan, akhirnya jadi Tiba-tiba Garnacho digaprak ya. jadi bukan Garnacho doang digaprak kan. Iya, gua kan udah nggak ada bikin apa-apa kan, gue pikir ya udah ini hasilnya dan di situ juga menurut gua nggak ada statement yang kontroversi kan. Ya maksudnya gue nyampein semua, mungkin bukan semua ya, hampir sebagian besar lah unek-unek aspirasi dari masyarakat dan itu benar-benar hasil dari gue ngobrol-ngobrol dengan orang. Contoh misalnya waktu di rumah duka ketika bokap gue meninggal, itu musisinya nih gue literally dia ngomong gini, oh bang itu dari bunga ini ya kalau orang PSSI. Iya itu Bang Arya, gue bilang gitu. Oh iya ke PSSI. Bang tolong tanyain dong kenapa Sintayong dipecat gitu. Gue bersumpah nggak ada yang gue tambahin nggak kurangin. Oke bang saya sampaikan. Nah itu gue sampaikan kan. Kemudian dia jawab dengan jawaban dia yang not even gue bantah. Artinya terserah lo jawab apapun itu kan. Tapi lu tertawakan ya. Ya senyum aja. Bikin gestur-gesturnya Bung Harpa. Senyum tipis aja cukup. Cukup begitu. Kan nggak semua yang kita nggak setuju harus kita argue habis-habisan. Ya kan setiap orang let's agree to agree and disagree kan gitu kan. Nah jadi kembali lagi ke kronologis nih ya. Itu kan awalnya sebenarnya di podcast yang bersangkutan itu kan dia bukan nyenggol lah. Dia mention bahwa ya saya ini mengundang yang suka ngeritik saya gitu. Sebenarnya gue koreksi bukan hanya ngeritik dan memuji kalau bagus. Kalau kayak lihat pertandingan tadi lawan Myanmar, masa kita puji, terutama di babak pertama kan enggak. Jadi fair ya? Jadi fair. Udahlah kalau soal itu gue nggak usah diinin lah. Jadi dia ngomong gitu kan, saya mengundang nih yang suka kritik saya. JJ baru Harpa kalau mau. Oh dalam hati gue, kalau gue prinsipnya diundang dengan senang hati gue datang, gak ada masalah. Gue suka langsung ketemu ngobrol gitu. Cuman gue tunggu, terus masuk tuh WhatsApp dari staffnya. Oh iya mau undang begini-begini. Pas di hari itu gue berduka. Jadi gue bilang mohon maaf saya belum bisa karena masih suasananya berduka. Gue bilang. Dia tanya, oh siapa bang yang berduka? Ayah saya meninggal, gue bilang gitu kan. Nah akhirnya ya Bang Arya langsung menyampaikan bela sungkawa, gue respect. Dan menariknya adalah di hari berikutnya tanggal 25 bunga dari dialah yang pertama datang di tempat itu. Jadi gue udah mengatakan oke, I will come back, I'll be coming. Nanti kalau diundang memang lagi setelah proses itu kan. Ya udah gue datang dan di awal gue bilang apa adanya, gue bilang gue respect. Tapi kita akan tetap berkelahi secara pemikiran karena gue banyak berbeda dengan dia. Ya udah akhirnya itulah dengan akhirnya beberapa clipper yang kemudian ramai di mana-mana ditambah lagi dengan gulungan dari Asnawi. Jadi ya udah kalian gue rasa sih bisa menilai sendiri lah seperti apa standing point dari yang bersangkutan. Gitu. Tapi kan kemarin sampai ya tadi udah disebutin sama Bung Harpa di mana Asnawi kan sampai ngasih statement sebagai kapten gitu kan. Oke. Gimana? Jadi kan gini, sebenarnya basic gua mungkin sama dengan Mas Aryo adalah jurnalis. Jadi tentu
nggak mungkin semua kita benar lah. Koran juga pernah salah kok gitu. Cuman basicnya adalah ketika ada satu informasi ya kita gali, kita cross check, kemudian 2 atau 3 bahkan kadang-kadang tuh istilahnya kalau di kepolisian tuh alat bukti ya baru kita sampaikan gitu. Dan quotation itu pun dari orang yang kita tahu kompeten gitu. Jangan orang sembarangan lewat ada kerbau bisa terbang, kita percaya, kita quote. Kan kita juga punya akal juga kan gitu. Salah satunya adalah soal ruang ganti itu kan. Gue juga nggak tahu, gue hanya mengikuti alur dia mau bicara soal apa, ayo mau dia kembali lagi ke 2024 kan itu kan. Waktu kalau nggak salah bulan Oktober. Gue masih ingat karena itu pertandingan keempat itu setelah Bahrain. Ya oke silakan gitu. Entah dia mau klarifikasi atau apa silakan gitu. Dan gue sampaikan apa yang gue tahu, ya kan, bahwa soal kapten itu ya memang Asnawi kaptennya, kapten utama, gitu. Dan pokoknya yang dijelasin Asnawi itulah seperti itu, sama kan. Kemudian dia membantah, ya hak dia juga membantah kan. Dan pada akhirnya kemudian ada sanggahan dari bukan gua, bukan dia, bukan ketua umum, bukan Pak Prabowo yang nggak ada di ruang ganti, tapi orang yang langsung menjadi subjek yang ngomong. Terus mau ngomong apa lagi? Gitu. Jadi validnya valid itu. Validnya valid udah. Ya kecuali dia bohong gua nggak tahu ya. Gitu. Tapi setahu gua pun penunjukan kapten itu kan nggak bisa berubah sewaktu-waktu segampang itu. Bisa aja tapi setahu gua tetap ada urutannya, first captain, vice captain, third captain. Kalau first nggak main, turun kedua, dua nggak main, ketiga dan seterusnya. Nah ketika Asnawi main, otomatis dia. Dan Asnawi kan di pembelaannya sempat bilang kan, dia menurut gue dia sangat gentle ya, terlepas dari bahwa dia permainannya sedang menurun di timnas, dia kan nawarin sebenarnya, dia tahu diri, ya gue lagi kurang bagus nih, lu aja. Jahitses juga gentle juga, dan gue tahu betul berapa kali gue press con, interview dia, ini orang yang sangat humble dan sangat respectful, dia bilang juga, enggak, lu aja, bagaimanapun juga lo first captain, lu ya kapten. Udah sesimpel itu, tapi kemudian menurut gue karena apa ya, ada pernyataan sepihak yang ternyata dibantah juga, ya akhirnya kan jadi ke beliau yang jadi masalah gitu. Tapi kan gimana itu akhirnya seseorang yang sebenarnya nggak ada di ruang ganti, tapi akhirnya bisa memberikan kesimpulan seperti itu, di mana sampai akhirnya berarti itu asumsinya dia doang dong? Dia itu siapa ya? Yang kita bahas dari tadi, yang si beliau ini. Iya kan udah clear kalau itu, udah clear bahwa tidak ada masalah soal itu. Dan gue di kesempatan itu gue sempat bilang gitu, janganlah membesar-besarkan sebuah masalah. Gue kan kasih contoh selalu tuh sering kayak MU lah yang ribut sama pemain, biasa. Ini juga karyawan gini sama bos juga kadang-kadang ngedumel pasti ada lah. Makanannya cuma telur doang sih, dalam hati pasti ada lah. Atasan pun dengan bawahan juga gitu. Ini kok si Anjar males banget sih. Gitu. Dan satu contoh yang baru gue akan kasih tahu dulu, Dono Kasino Indro nih. Indro tuh pernah cerita, Kasino sama Dono pernah nggak ngomong sama sekali berantem. Tapi ketika acting dia kerja. Profesional. Gitu. Profesional nggak ada masalah. Selama deliver ya udah gitu. Nah ini kan apa ya? Kalau gue bilang ya kan jadinya fitnah gitu. Dan itu patut diluruskan dan jangan sampai akhirnya itu menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan, preseden. Dan di kemudian hari itu terjadi lagi. Pecat, menunjuk pelatih itu biasa. Tapi bagaimana caranya itu kan yang menjadi sorotan kita gitu. Asumsi, Tapi, maksudnya itu kan asumsi ya, jadinya kan jatuhnya asumsi. Mungkin memang sempat ada Friksi lah. Friksi lah. Ya, Gitu. bisa jadi, bisa jadi. Misalnya kan diskusi kan biasa gitu kan, apalagi kan yang di Eropa mungkin biasa berdiskusi kan seperti itu gitu. Dan mungkin itu hal yang biasa dan dia didengar ini nih sempat ini nih rame nih mereka. That's it. Itu kan memang di ruang ganti sering terjadi. Tapi kan abis itu, wah begitu Lanepa keluar, wah berarti ini kemarin ada hukuman nih. Itu loh yang bikin tanpa alasan yang valid dan bukti yang valid dan akhirnya menyebar kemana-mana dan akhirnya dirasa sebagai sebuah kebenaran gitu kan. Padahal kan ya Asnawi sendiri bilang gitu kan bahwa sama sekali bukan hukuman. Dan ketika isu itu dimunculkan, gue bilang kok Asnawi dimainin sih? Dan gue selalu bilang kan, mau starting 11 seperti apa itu pelatih, ranahnya teritorinya pelatih, betul. Kita nggak pernah mungkin mempertanyakan gitu, tapi ya udah ini adalah pilihan utamanya dan pemain yang turun apa mereka nggak mau fight ya pasti mau fight juga gitu kan. Lalu setelah itu misalnya kan pada saat itu gue juga banyak yang nanyain juga kan, Mas lu kok nggak mau ngakuin sih Sintayong tuh salah? Gue bilang ya mungkin strategi starting 11-nya nggak sesuai dengan yang diharapkan orang gitu. Iya, nggak jalan. Dan nggak jalan, dan dia mencoba memperbaikinya. Kan itu kan pelatih yang bener yang kayak gitu. Ketika lo nggak jalan di babak pertama, di babak kedua, apa sih yang akan lo ubah? Triple change langsung dilakuin sama Sintayong. Itu kan ada something yang coba dia ubah di situ. Bahwa dia merasa, iya nih nggak jalan nih strategi pertama gua.
dan ada beberapa pemain yang melakukan blunder lah ya bisa dibilang seperti itu. Jadi akhirnya diadakan perubahan. Jadi kan emang starting 11-nya seperti itu, dan kalau Asnawi main di starting 11 ya pasti dia kaptennya gitu loh. Waktu orang bilang ini hukuman buat JISS, ya enggak, orang kapten utamanya Asnawi. Dari dulu argumentasi gue pasti itu, dan akhirnya dibenarkan juga oleh sama orang yang bersangkutan. orang yang bersangkutan bahwa gue nggak ngomong asal gitu. Memang seperti itu, dan Harpa pun kalau di posisi kemarin kebetulan bisa langsung nanya kan, setahu gue kapten utamanya masih Asnawi dah. Dan berarti kan emang apa yang kita rasakan pada saat di bulan melawan China Oktober. itu emang betul seperti itu kan kejadiannya gitu. Tapi kan ini bisa dibilang ruang lingkupnya federasi ya, di mana seorang Asnawi aja sampai memberikan statement ini, seorang pemain memberikan statement dan meluruskan isu, itu sebenarnya wajar nggak sih Om Mario? Apa emang saking geramnya dia sampai pengen ngomong, pengen speak up, Gini, seolah-olah? Kalau menurut gue basicnya setiap orang tuh punya berhak untuk bersuara. Walaupun dalam entitas setiap perusahaan mungkin ada aturan-aturannya. Iya. Misal contoh, posisi kita digeser. Ya karena mungkin dia mau naruh orang yang dekat sama dia. Kita kesel nggak? Pasti ada rasa kesel. Cuman kan ya udahlah, itu resiko. Tapi once lo difitnah, ya sorry, lo akan mendobrak mungkin semua yang aturan yang mungkin ada gitu. Ya ini kan jatuhnya kan sebenarnya difitnah dong. Yeah. Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan gitu. Jadi menurut gua mungkin selama ini pun dia sudah menyimpan ya. Tapi ya udahlah, gua nggak usah pusingin. Tapi sekali lu disenggol dan itu sangat fatal, gua rasa justru gue respect dengan dia untuk angkat suara. Malah gue mempertanyakan mungkin pemain-pemain lainnya kalau perlu bersuara juga. Kalau memang nggak benar. Gitu. Dan fatal ya. Tentu nggak semua juga kita harus bocorkan di ruang ganti. Tapi kalau udah fatal, lu difitnah, lu harus bersuara. Dan statement awal dia cukup jelas ya. Kan dia bilang, udah lama ini gue pendam. Ah, gitu kan udah lama, berarti iya. kan dia emang udah lama merasa bahwa isu yang beredar tuh nggak bener loh. Dan dia masih nahan loh. Iya. Sampai dicolek Sampai lagi. dia ngeliat senyumannya Harpa kan. Perlu turun tangan. Berarti bisa dibilang ini federasi dan juga pemain nggak berada di frekuensi yang sama dong? Gimana ya bilangnya ya, nggak ada di federasi, nggak ada di frekuensi sama. Mungkin sebenarnya federasi itu kan secara entitas ya. Kalau orang per orang beda lagi. Mungkin secara federasi mungkin nggak ada masalah. Semua kita mesti fair juga mengakui bahwa banyak kok yang federasi sudah lakukan gitu loh. Cuman kan kadang-kadang ada individu-individu yang mungkin juga tidak selaras dengan apa yang semestinya entitas itu jalankan gitu loh. Apakah salah seorang pendapat itu mewakili entitas itu? Gue yakin 1000% enggak. Gue yakin enggak. Ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi kita juga menilainya secara fair lah gitu. Enggak kita pukul ratakan bahwa itu juga nggak seperti dengan federasi. Siapa tahu sebenarnya federasi baik-baik aja gitu loh. Tapi emang beberapa individu ini kan kadang-kadang berbeda dari entitas itu sendiri kan. Dan yang terakhir lagi gue mau tambahkan juga tadi soal ruang ganti. Itu kan juga udah dibantah sama Ragnar sama Verdong kan. Podcast. Iya, di podcast mereka. Podcast yang ada Dix juga, tapi Dix kan ketika isu itu bergulir dia belum masuk kalau nggak salah. Jadi dia diem. Yang ngomong tuh Verdong sama Ragnar. Gitu. Jadi balik lagi, apapun keputusan federasi silahkan. Kita seperti Mas Aryo ya cuma bisa ngomong, cuma bisa ngomentarin, tapi sampai di sampai di batas mana nih kita bisa berhenti. Dan yang kedua juga jangan lupa pelatih itu punya teritori. Kan PSSI atau federasi sendiri yang bilang bahwa ya itu urusannya pelatih, nunjuk pemain, nunjuk pelatih, nunjuk kapten. Dan balik lagi soal China. Kalau kita bicara basic, ya itu hak pelatih. Mau dia nunjuk si Pratama Arhan jadi kapten, itu hak dia. Kita nggak patut untuk mengganggu. Bersuara boleh. Kita apalagi kita ya fans. Kalau federasi mungkin ada agak sensitif malah. Iya. Kalau kita kan bebas bersuara. Tapi ketika itu deliver, ya udah. Dan menurut gua kita deliver di 2024 tahun lalu persis seperti ini, kita tersenyum kan, peringkat 3. Sekarang kita gimana? Nggak ada di apa-apa. Iya. Semua kelompok umur lagi. Semua habis sehabis-habisnya. Aduh. Tersisa ya. Aduh. Iya. Tapi dengan statement ini Zal, menurut lu imbasnya ke depan buat ruang ganti atau buat timnas ke depannya bakal separah apa Zal? Ya, harusnya sih lembaran baru ya. Dalam artian kita ya udah tutup sekaligus belajar dari momen-momen tersebut. Ya 1 tahun terakhir bisa dikatakan 1 tahun yang segala sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah mimpi buruk terjadi semua tuh akhirnya. Bertubi-tubi datang ke kita dan kita dipertontonkan pihak sana pihak sini juga, kita bikin jadi nggak nyaman juga. Jadi gue rasa udah waktunya ya
apa bahasanya ya? Revolusi mungkin ya. Revolusi tapi dalam artian yang positif. Dalam Bukan artian. artian mengganti yang begitu-begitu. Ya, Mengganti begitu-begitu apa tuh? dalam artian Udah memilih takut pelatih. udah takut nih. Mengganti begini-begini apa Revolusinya begitu-begitu? bukan mengganti yang sana, bukan mengganti yang sana, tapi waktunya kita akhirnya mungkin ini titik poin bagi kita memilih pelatih yang akhirnya sesuai dengan Cie, harapan pelatih. kita. Pelatih. Ini udah mau pelatih. akhir tahun nih, udah mau akhir tahun biasanya ideal tuh buat nyari pelatih. Jadi ideal buat di awal tahun ini nanti udah nggak lama lagi nih kita pergantian tahun kita milih pelatih dan gue rasa dengan modal pemain yang ada berkaca dari kualifikasi ronde 4 kemarin kita bisa build something from there lah. Istilahnya modalnya, fondasinya udah ada, tinggal kita harus hati-hati dalam memilih jangan sampai terjadi lagi salah milih orang. Salah milih orang siapa ya? Silakan disimpulkan sendiri siapa. Dan sedikit gue tambahin kemarin biar lanjut ya, biar nganyam apa yang dikatakan Rizal, metode pemilihan pelatih kali ini kalau dari yang gue bicara itu berbeda. Kalau dulu kan yang terakhir lah pergantian dari Sintayong dua ke pelatih Patrick, terakhir lah ya. dua pelatih terakhir itu kan dalam tanda kutip ya one man show lah gitu kan. Kalau sekarang mekanismenya yang gue dapat informasi kemarin itu ya ada speknya, ya spek kasih ke Dirtek, kemudian Dirtek oke, spek ini gue cari yang mirip sesuai dengan yang lu mau dan mungkin juga budget ya. Keluarlah sekian nama, gue nggak tahu mungkin 5 atau 6 gue lupa. Terus dikasih lagi ke PSSI nego langsung. Kan banyak perintilan-perintilan kan soal gaji, soal mungkin kesamaan apa ya namanya, orang ini kan punya feeling juga kayaknya gue cocok ini apa enggak segala macam gitulah. Nah nanti keluar mungkin 2-3 nama kita nggak tahu dan biasanya di interview nanti tanggal 25 Desember terus Ada presentasi nggak? presentasi katanya sih ada. Ada ya? Nah, jadi mekanismenya seperti itu dan inilah sebenarnya yang seharusnya memang dilakukan dan ini sudah pernah dilakukan ketika milih Sintayong instead Luis Mia. Saat itu kandidatnya 2. Kemudian dipresentasikan, ini menurut Pak Saridun Namali nih. Jadi gue ada kortesinya, bukan katanya-katanya di sebuah TV. Kemudian salah satu pertimbangannya itu bagus di Piala Dunia kalau nggak salah. Ya terserah mereka kan. Kita walaupun gue waktu itu jujur emang kalau di Piala Dunia bagus, emang bagus, timnas belum tentu kan. Tapi kan again ini keputusan PSSI dan akhirnya mereka melalui mekanisme itu rapat Esko, mereka pilih Sintayong instead of Luis Milla. Jadi ini mau dikembalikan lagi, which is menurut gue bagus dan mudah-mudahan seperti harapan Rizal dan kita semua dapat pelatih yang pas bisa membawa kita kembali Garuda terbang tinggi.